Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Abdul Qahar Zainal, LC MID PhD, dosen tetap pada Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Agama Islam pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada mata kuliah Balaghah 1 dengan kode mata kuliah 102 PBA 225 yang diselenggarakan di semester 5. Mata kuliah ini wajib diambil oleh setiap mahasiswa PBA dan merupakan mata kuliah inti. Adapun deskripsi mata kuliah, Balaghah 1 adalah merupakan mata kuliah yang diajarkan di program studi pendidikan bahasa Arab semester 5 yang mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bentuk-bentuk sastra dalam bahasa Arab dan juga mampu menganalisis teks-teks Arab yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan karya-karya yang ditulis oleh para ahli. Adapun capaian pembelajaran lulusan Prodi meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 7 sebagaimana tertuang dalam rencana pembelajaran semester RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan adalah bahwa mahasiswa memahami konsep dasar ilmu balaghah, mengenali unsur-unsur keindahan bahasa Arab, serta mampu menganalisis dengan ilmu balaghah itu teks-teks bahasa Arab. Proses pembelajaran pada mata kuliah Balaghah 1 menggunakan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery, dosen menyampaikan materi perkuliahan serta menyediakan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui platform LMS Kalam UMI. Pembelajaran juga didukung dengan presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Materi pembelajaran menggunakan media berupa slide, presentasi, audiovisual pendukung, serta referensi utama buku Sayyid Ahmad Al-Hashimi, Jawahir Al-Balaghah. Interaction, proses pembelajaran melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, serta kegiatan kolaborasi kelompok untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Adapun assessment, dia adalah sistem penilaian mencakup asesmen formatif, sebagai evaluasi proses pembelajaran melalui kuis, tugas, proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selain itu, terdapat asesmen sumatif berupa ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning. Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi presentasi interaktif, diskusi, serta kolaborasi kelompok. Referensi pembelajaran, referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah 1. Sayyid Ahmad Al-Hashimi, Jawahir Al-Balaghah, Kairo, Maktabah Al-Adab. 2. Profesor Dr. Rusdi Khalid MA, Kajian Retorika Arab, Jakarta Rabbani Press. Baik, berikut ini video pembelajaran mata kuliah Balaghah 1 untuk mahasiswa semester 5 dengan materi Balaghah, Fasahah, Ilmul Bayan, Ilmul Ma'ani, dan Ilmul Badi pada pertemuan yang ketiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum jami'an? Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Fi hadha as-sabah nahnu sawfa nadrus sawiyan haula ilmil balaghah. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan ambil mata kuliah ilmu balaghah
yang kita akan masuk pada inti tema perkuliahan kita, yaitu definisi ilmu balaghah dan pengantar materi-materi yang akan kita ambil di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, saya akan absen dulu. Na'khudul ghiyab. Silma. Baik, insyaallah kita masuk pada materi kita hari ini insyaallah. Jadi kita akan belajar tentang ilmu al-balaghah. Ilmu al-balaghah. Nah, slide. Dalam pembelajaran ini insyaallah kita akan mengerti yang pertama memahami makna fasahah dan balaghah. Yang kedua, memahami definisi ilmu balaghah secara bahasa dan istilah. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui pembagian ilmu balaghah. Kemudian yang keempat, kita akan mengerti definisi ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu al-badi. Jadi ini tujuan pembelajaran kita insyaallah yang akan kita bahas secara mendetail. Baik, lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang balaghah, dari asal bahasanya itu dari kata-kata balaghah. Balaghah artinya sampai, ya. Balaghah artinya apa? Sampai. Coba dilihat di sini. Secara etimologi berasal dari kata balaghah yang memiliki arti sampai, sama dengan arti kata wasala. Balaghah wasala, itu namanya artinya sampai, ya. Makna ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa, itu apa maknanya ini? Maknanya ini adalah wasalah. Apa dalilnya? Apa buktinya? Dalil yang paling kuat dalam berbahasa itu adalah kalau dia ada dalam Al-Quran. Nah, kata balaghah itu artinya wasalah sampai, itu ada dalam Al-Quran kata itu. Ayatnya adalah di surah Al-Kahfi ayat 90. Hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, ya. Sampai ini kisah Zulkarnain dalam Al-Qur'an, ya. Dia tiba di dekat tempat terbitnya matahari. Ya. Itu. Balaghah di sini bermakna wasala. Ya. Hingga apabila dia telah sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Jadi balaghah di sini artinya sampai, tiba. Bahwa Zulkarnain itu tiba di tempat itu. Jadi balaghah dari aspek bahasa itu artinya sampai. Ya. Bisa dipahami ya? Paham ya? Jelas ya? Nah, kita lanjut ya. Slide. Itu dari aspek bahasa tadi ya. Balaghah artinya sampai. Nah, balaghah dari secara istilah ya, maknanya mutabaqah li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Ya. Apa maksudnya ini? Ya. Coba dibaca, Nak. Cerdas tentu berbeda dengan berbicara kepada orang yang kurang cerdas. Oleh karena itu muncullah istilah Likulli maqamin maqal. Ya. Yang artinya untuk setiap situasi dan kondisi ada kalam yang sesuai. Ya, jadi sekarang secara definisi istilah, ketika kita mengenal kata balaghah itu, maka pengertian balaghah dari aspek istilah itu adalah kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, jadi bagaimana kita, jadi ini ilmu balaghah itu adalah seni menyesuaikan pesan yang disampaikan kepada audiens. Ya. Contohnya, kalau kita berbicara dengan anak kecil, itu kan beda bahasa kita dengan kita berbicara dengan orang yang dewasa. Kalau kita berbicara dengan orang yang posisinya di atas kita, umpamanya guru atau dosen kita, tentu beda bahasa kita ketika kita berbicara dengan teman-teman kita, teman-teman sesama mahasiswa. Ya. Jadi, yang namanya balaghah itu adalah seni menyampaikan pesan dan menyesuaikan dengan situasi yang dituntut, ya, yang ada pada saat itu.
Jadi sesuai dengan konteksnya. Ya. Kalau kita berbicara tentang ingin menjelaskan sesuatu, tentu orang yang terpelajar berbeda dengan ketika kita berbicara dengan orang awam. Kalau orang terpelajar itu kadang-kadang kita tidak usah bicara panjang-panjang. Ya, kita kasih satu kode, satu dua kata saja sudah dia paham. Tapi kalau orang yang kurang terpelajar mungkin perlu dijelaskan lebih panjang. Ya. Sama juga kalau kita umpamanya ceramah atau kita berbicara di depan umum. Perhatikan situasinya. Kalau audiensnya sudah merasa bosan, hentikan. Ya. Jadi balagha itu adalah seni menyampaikan pesan sesuai dengan konteks dan situasi audiens. Ya. Jadi itu yang dibahas dalam ilmu al-balagha. Contohnya, kalau kita punya langganan di sebuah kafe, ya Syafaat ini ada kafenya ini, pedagang beliau ini, ya. Kalau kita sudah biasa ke kafenya Syafaat, ya, dia sudah tahu selera kita, gitu. Begitu kita datang, kita cuma bilang biasa, langsung dia tahu apa yang kita pesan, ya, karena sudah situasinya sudah akrab, ya. Jadi enggak perlu kita saya pesan ini gulanya sekian saja, enggak usah. Dia udah tahu selera kita. Jadi kita bilang biasa, dia udah mengerti. Jadi kalau untuk orang yang sudah mengerti, kita tidak perlu berpanjang kalam. Ya, tapi kalau orang yang belum paham, belum mengerti, kita perlu menjelaskan. Nah, balagha ini mengajar kita seni menyampaikan pesan kepada audiens yang sesuai dengan situasinya. Paham ya? Ya? Bisa dimengerti? Bisa? Ya, baik. Kita lanjut. Slide. Lanjut. Jadi, silakan baca, Nak. Nilai balagha bergantung kepada sejauh mana kalimat kata-katanya tidak bersifat Tanafur. Baik. Sekarang ya, nandaku semuanya, nilai balagha. Jadi nilai seni balagha dalam setiap kalam itu bergantung pada sejauh mana kalam itu dapat memenuhi tuntutan situasi dan kondisi. Jadi itu ya. Jadi nilai sebuah pesan yang kita sampaikan bergantung ini cocok enggak dengan audiens. Ya. Jangan kita berbicara pesan-pesan yang susah dipahami, nah kita audiensnya anak kecil, nggak nyambung, ya. Jadi nilai pesan yang kita sampaikan itu kalau nyambung kepada audiens, ya, bisa mereka paham, ya. Nah, balagha itu mengajarkan kita bagaimana supaya pesan yang disampaikan itu cocok dan klop dengan audiens yang mendengarkan pesan yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab, ya. Kalam baligh, perkataan yang punya nilai sastra yang tinggi dan cocok dengan audiens itu, salah satu prasyaratnya itu adalah apa yang disebut dengan fasaha. Fasaha itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia namanya fasih. Tapi fasaha dalam pengertian ilmu balagha itu adalah apa? Terbebas dari yang namanya rumit. Artinya susunan katanya rumit, ya. Jadi tidak boleh kita ketika menyampaikan pesan itu, pesannya rumit sekali untuk dipahami, ya. Jadi sampaikan pesan yang mudah diterima oleh audiens, mudah dipahami, ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, kita harus mampu mengukur audiens kita. Oh, audiens saya ini kemampuannya sekian, sederhana. Jadi saya juga menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ya, yang tidak rumit, begitu ya. Kemudian juga jangan sampai dalam pesan yang kita sampaikan itu ada namanya gharabah. Gharabah itu artinya asing, asing dalam pendengaran, ya. Kalau dalam konteks bahasa Arab jangan gunakan kata-kata yang mufradat mayyitah. Apa itu mufradat mayyitah? Kosakata yang sudah mati. Dulu ada tapi sudah sangat jarang digunakan. Jarang orang yang paham itu. Jadi hindari itu yang namanya menggunakan kata al-gharib. Ya, al-gharib artinya asing. Artinya dia sudah jarang sekali digunakan, jadi tidak banyak orang yang mengerti.
Ya, jadi buat apa juga kita menyampaikan pesan kalau audiens tidak mengerti? Itu sama dengan kita berbuat apa? Kesia-siaan. Sampai sini mengerti ya? Paham ya? Oke. Lanjut. Berikutnya, jangan juga memilih kata ketika kita menyampaikan pesan ya yang menyalahi kaidah nahwu dan shorof. Contohnya di sini dikatakan itu namanya al-ajlal. Al-ajlal ini ismu tafdil dari jalil, tapi salah caranya menggunakan. Yang benar itu adalah al-ajal. Dia pilih kata al-ajlal. Al-ajlal ini tidak fasih karena tidak sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof. Ya. Jadi kalau kita memilih kata, sekalian, memilih kata dalam menyampaikan pesan itu pastikan bahwa kata dan kalimat yang kita gunakan adalah kata yang sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof. Ya. Jadi yang benar di sini adalah al-ajal bukan al-ajlal. Ya. Juga jangan pilih kata yang fi tanafurul huruf. Tanafurul huruf itu susah diucapkan. Contohnya ini ya. Mustajzirat. Ya. Mustazzirat. Ini kata ini memang ada maknanya dalam bahasa Arab ya. Ada maknanya dalam bahasa Arab. Mustazzirat ya. Rambutnya itu terjuntai. Ya gadairuhu mustazzirat. Tapi ini kata ini di lisan kita berat diucapkan karena ada huruf-huruf yang mirip. Mustazin lagi, zai lagi. Aduh. Ini terteku-teku lidah kita ketika kita akan mengucapkannya. Jadi kata-kata begini ini harus dihindari. Karena kalau kita gunakan itu menjadi mencederai kefasihan lisan kita. Jadi hindari menggunakan kata-kata yang berat diucapkan. Atau struktur kalimat yang kadang-kadang seperti begini ya. Wa qabru harbin bimakanin qafrin wa qabru harbin bimakanin qafrin. Ini artinya ma makna qabr? Kubur. Harb ini nama orang ya. Bimakanin qafr, makan tempat ya. Qafr tempat yang tandus ya. Wa qabru harbin bimakanin faqrin. Ini kan aduh susahnya dibaca, sulit untuk kita baca. Wa qabru harbin bimakani qafrin wa laysa qurba qabri harbin qabru wa laysa qurba qabri harbin qabru. Wa laysa qurba, tidak ada di dekatnya kuburan harb ini kubur yang lain, kubur satu-satunya. Ya. Wa qabru harbin bi makanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Dia mirip-mirip ya. Ya. Susah bagi orang yang baru pertama kali bacanya, susah dia gunakan. Makanya susunan kata seperti ini dihindari. Karena di situ ada tanafurul kalimat. Apa artinya tanafurul kalimat? Kalau di sini ada tanafurul huruf. Huruf-huruf itu agak susah kita split di lidah kita untuk berpindah ke huruf berikutnya. Mustazzirat. Aduh susah. Kalau ini tanafurul kalimat. Jadi kalimatnya, kata-katanya dekat-dekat semua sehingga agak susah kita membacanya dengan baik. Nah, penggunaan kata seperti itu perlu dihindari supaya kalam kita, pesan yang kita sampaikan namanya baligh. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Jelas ya? Slide? Ya, silakan dibaca nak. Ilmu balaghah merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah kalimat, yaitu mengenai susunannya, makna
majaz, dan kinayah. Ya. Konotasi. Baik, terima kasih nak. Jadi ilmu balaghah itu ada 3 bidang kajiannya, ya. Karena dia ilmu yang berkaitan dengan masalah kalimat, ya. Jadi kalau kita bicara tentang balaghah berarti ilmu menyusun kata yang indah. Ya, ilmu menyusun kata yang indah, yang sesuai dengan situasi dan kondisi audiens. Nah, konten kajiannya itu ada 3 cabang ilmu. Yang pertama adalah ilmu bayan. Ilmu bayan ini apa? Bayan artinya penjelasan atau terbuka ya secara bahasa. Tapi secara istilah, ya, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan satu gagasan dengan redaksi yang bervariasi. Contohnya, kita ingin mengungkapkan keindahan atau kecantikan para seorang wanita, gadis umpamanya. Kemudian kita mengatakan wajahnya laksana rembulan, wajhuha kal qamar. Ya. Tentu berbeda itu rasa yang sampai ketika kita cuma menyatakan hiya jamilah. Dibanding ketika kita memberikan metafora, wajhuha kal qamari lailatal badri. Wajahnya seindah rembulan di tengah-tengah purnama. Yang mana yang lebih enak dirasa didengar? Ya, kalau kita cuma katakan dia cantik, dibanding ketika kita mengatakan wajahnya laksana rembulan di tengah di tengah malam purnama, ya kan? Itu justru lebih indah. Itu aspek keindahan, ya. Paham ya? Oke. Yang berikutnya, coba slide. Cabang ilmu yang kedua, silakan dibaca nak. Ilmu ma'ani, secara etimologi ma'ani. Adapun objek kajiannya yaitu kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya. Objek kajian yang kedua dari ilmu balaghah itu adalah apa? Ilmul ma'ani, ilmu makna. Bagaimana makna-makna, ya, secara etimologi atau bahasa ma'ani maksudnya arti atau makna, ya. Definisinya adalah pengungkapan melalui ucapan sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga gambaran dari pikiran. Ya, ilmun yu'rafu bihi ahwal al-lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Ilmu yang dengannya kita mengerti bahwa lafaz ini penggunaannya untuk ini, lafaz ini penggunaannya untuk ini, ya. Yang sesuai dengan situasi dan kondisi audiens. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan menggunakan kata yang kira-kira pas di hati audiens. Ya, jadi kalau orang lagi sedih, jangan kita bercerita judul-judul yang membuat dia semakin sedih. Justru kita menghiburnya, gitu ya. Kalau orang lagi sakit, jangan kita berbicara tentang kematian ya, kemarin sakit begini juga mati, ya. Berarti dia berbicara tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dia. Semestinya banyak orang yang sembuh dengan sakit seperti ini, itu semua dia sembuh, ya. Jadi sampaikan pesan yang dibutuhkan oleh audiens. Itu seni menyampaikan pesan, ya. Dalam seni sastra itu juga begitu, ya. Ilmu balaghah, ketika kita menyampaikan pesan, usahakan kata yang kita sampaikan membuat pendengarnya sejuk hatinya. Nah, itu ilmu makna, ya. Berikutnya yang ketiga, slide. Baca nak. Sesuai dengan situasi dan kondisi dan telah jelas makna yang dikehendakinya. Oke, baik. Secara ringkas ya, saya ingin sampaikan, ilmu badi itu adalah ilmu memperindah kata, ya. Ilmu memperindah kata sehingga dia enak didengar. Secara lafaz teks, contohnya dalam Al-Quran banyak, ya. Surah An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim kalla saya'lamun summa kalla un. Jadi akhirnya sama semua. Itu enak didengar. Ya. Jadi seni menghias kata itu namanya al-badi'. Saya kasih contoh juga firman Allah.
Wa yauma taqumus sa'a yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Pada saat terjadi as-sa'ah, saat sini yang pertama kiamat. Ya. Orang-orang zalim itu bersumpah, kami tidak tinggal di dunia kecuali hanya sa'ah. Sa'ah yang pertama dengan sa'ah yang kedua itu beda maknanya. Ya. Katanya sama tapi maknanya berbeda. Ya. Itu memberikan keindahan dalam lapas dan dalam rasa kita. Katanya sama tapi artinya beda. Itu kan seni menggunakan kata dan memperindah kalimat. Ini yang kita pelajari dalam ilmu badi'. Ya. Jadi ini 3 cabang ilmu dalam balaghah. Apa yang pertama? Al-bayan. Yang kedua al-ma'an. Yang ketiga al-badi'. Oke. Jadi sekarang kita sudah mengerti definisi ilmu balaghah secara bahasa dan istilah. Kemudian kita juga sudah mengerti tentang cabang-cabang ilmu balaghah dan pengertiannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Namir. Ya, berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa ilmu balaghah terbagi menjadi 3, ilmu badi, ilmu ma'ani, sama ilmu bayan. Ya. Nah, pertanyaan saya di sini, apa kegunaan ilmu balaghah ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagus sekali nih, Namir pertanyaan, Masya Allah. Jadi, memang kita akan termotivasi mempelajari sebuah ilmu itu kalau kita tahu apa gunanya, ya. Jadi kalau kita menguasai ilmu balaghah ini, ya, kita tahu teori-teorinya, pada akhirnya nanti kita dalam menyusun kata dalam bahasa Arab itu mampu menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh audiens. Ya, jadi ini seni ilmu dalam kehidupan ya. Kalau kita punya cita rasa sastra yang bagus, itu orang merindukan kata-kata kita. Jadi ini ilmu yang dibutuhkan sebenarnya oleh semua orang. Apalagi kita dalam jurusan pendidikan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab kita itu akan berkualitas kalau kita punya kemampuan ketika menyampaikan pesan kita itu yang dibutuhkan oleh audiens, dan audiens ketika mendengar pesan kita dalam bahasa Arab itu hati mereka senang karena sesuai dengan kebutuhan mereka yang disampaikan jelas, kemudian kata-katanya tidak sulit, tidak rumit, dan sesuai dengan tuntutan dan situasi dan kondisinya. Jelas ya? Taib. Ada lagi? Ya, silakan. Bisa dikasih contoh syair bahasa Arab ya? Ya. Banyak sekali ya. Jadi ketika kita berbicara tentang keindahan kata dalam bahasa Arab, yang paling tinggi keindahan kata dalam bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Coba kalian baca Al-Quran itu yang akhir-akhir hurufnya sama gitu ya. Ya. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Ya. Itu kan memberikan sentuhan-sentuhan di telinga dan di hati kita secara sangat indah ya. Kalau kita ini Al-Quran, makanya kalau kita sering-sering baca Quran dan kita hayati huruf-hurufnya, itu memberikan keindahan. Jadi sering-seringlah baca Quran. Itu kan memberikan keindahan ya dalam perasaan kita ketika kita mendengar makna-makna seperti itu. Jelas ya? Ya, baik. Saya kira demikian kuliah kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengerti definisi ilmu balaghah ya, kemudian cabang-cabang ilmu balaghah, kegunaan ilmu balaghah ya, dan inti dari pertemuan kita hari ini bagaimana kita memiliki kemampuan menyusun pesan ya, terutama dalam bahasa Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi audiens ya. Jelas ya? Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Sudah mengikuti perkuliahan kita dari awal sampai akhir. Untuk tugas, saya berikan tugas supaya kalian lebih mengerti ya. Nanti saya akan bagi link di grup WhatsApp ya. Link untuk memperkuat penjelasan ini. Ada link yang akan saya bagi, silahkan nanti disimak. Dan pekan depan diresume ya, diringkas, kemudian disetor ya. Jadi ilmu itu akan melekat kalau kita setelah itu kita baca lagi, kita kaji lagi, kemudian kita tulis, kita ringkas, itu akan melekat. Jadi nanti silakan nanti disimak link yang akan saya bagi, kemudian nanti masing-masing mensummary ya, talkhis, kemudian nanti pekan depan dikumpulkan. Jelas nak ya? Jelas ya. Baik. Terima kasih.
Syukran lakum jami'an. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.